Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi ada ribuan posko relawan rakyat Anies Baswedan mengepung Madura Raya itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sekitar 500 ulama dan santri pendukung Anies Baswedan se-Madura Raya menggelar halal bil halal yang dipusatkan di bilangan Jalan Jenderal Sudirman, Sumeneb, Selasa 16 Mei 2023. Pada saat yang sama juga dilakukan launching Posko Rakyat Posko Relawan Anies atau Poskorah. Itu Ketua DPW Jaringan Relawan Anies Baswedan, Jarnas ABW, Jawa Timur, Dimam Abror mengatakan antusias warga Madura Raya pendukung Anies Baswedan itu luar biasa. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang bisa kita lihat bagaimana kemudian dukungan Pak Anies di wilayah Jawa Timur, khususnya di Madura, ini kemudian harus secepatnya diantisipasi oleh para pendukung Ganjar dan pendukung Prabowo. Saya pikir jika ini terus-menerus dibiarkan, maka kita bisa lihat bagaimana kemudian proses Pilpres 2024 bakal dimenangkan oleh Pak Anies Baswedan. Saya pikir ini sangat urgensi kawan-kawan. Bukan persoalan saya mendukung Prabowo ataupun mendukung Pak Ganjar, tidak. Tetapi ini persoalan bagaimana kemudian kita lihat relawan Anies Baswedan semakin hari semakin banyak, posko-posko yang dibangun ratusan bahkan ribuan di berbagai daerah. Itu yang kemudian mampu kelak menasbihkan Pak Anies untuk menjadi pemimpin di Indonesia ini. Ya, 500 ulama dan 500 santri itu tidak main-main. Ribuan poskorah mengepung Madura Raya. Jelas ini sesuatu hal yang mungkin di luar kapasitas dari relawan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ya, saya tahu bagaimana kemudian Pak Prabowo ingin dimasukkan sebagai capres pada Pilpres 2024 nanti untuk memecah suara Muslim Pak Anies itu. Tetapi dengan saya lihat antusiasme relawan Pak Anies yang tiap hari bergerilya masuk ke pelosok-pelosok untuk memperkenalkan Pak Anies, jelas ini menjadi kekuatan yang perlu dipertimbangkan. Jelas ini kekuatan yang perlu kita analisa, bagaimana kemudian mereka-mereka inilah yang kelak mampu mendongkrak suara Pak Anies, mampu memberikan dukungan moral untuk Pak Anies, dan mampu memberikan suara ke Pak Anies sehingga menjadi Presiden Republik Indonesia ini. Bagaimana kemudian kawan-kawan kita bisa lihat juga dukungan para santri, dukungan para ulama, dukungan para kiai yang ada di Jawa Timur ataupun yang ada di seluruh Indonesia. Mereka kemudian seolah-olah telah mempercayakan Pak Anies untuk memimpin Indonesia ke depannya. Ini kemudian yang saya lihat sebagai sesuatu yang urgensi banget, dan saya pikir ketakutan dalam tubuh PDIP, ketakutan dalam tubuh Gerindra semakin hari kian semakin membludak itu. Ya, kalau di wilayah Gerindranya Pak Prabowo, saya pikir masih ada situasi yang bisa ditekan. Di wilayah Pak Prabowo, Gerindranya Pak Prabowo itu kan belum ada peresmian atau belum ada deklarasi secara resmi untuk mendukung Pak Prabowo. Jadi ada kemungkinan Gerindra bakal bergabung ke koalisi perubahan jika kemudian di suatu hari nanti Pak Prabowo menyadari bagaimana kemudian dukungan tiap hari datang ke Anies Baswedan. Saya lihat Pak Prabowo juga akhir-akhir ini tidak berani untuk mengambil resiko besar. Sehingga ketika kemudian Pak Prabowo menyadari itu, saya yakin Pak Prabowo akan masuk di koalisi perubahan untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Ya, daripada menjadi capres lagi, kemudian menghabiskan modal besar lagi, dan menghabiskan tenaga lagi untuk meraih dukungan, tetapi pada akhirnya dikalahkan lagi, itu kan jelas resikonya sangat besar. Dan saya pikir dengan langkah masuk dalam koalisi perubahan untuk mengusung Anies Baswedan,
Itu hal yang tidak mustahil untuk kubu Prabowo dan Gerindra pada saat ini. Saya pikir diskusi-diskusi itu ada, namun apa ya, ini kan masih sementara dalam pemerintahan Pak Jokowi. Jelas Pak Prabowo dan Cak Imin itu kan masih ragu untuk masuk dan terjun dalam koalisi perubahan. Ketakutan itu ada dalam tubuh Prabowo, dalam tubuh Pak Ganjar dan Pak Ganjar, Pak Jokowi dan Bu Megawati, dalam tubuh PDIP. Jelas ini kemudian menjadi, saya lihat juga bagaimana kemudian juru bicara PDIP, Adiana Pitupulu, di setiap stasiun televisi manapun dia sudah tidak sangar lagi. Saya pikir perhitungan dan kalkulasinya telah mengatakan bahwa ya PDIP kali ini bakalan kalah. Itu saya pikir sudah ada aura-aura kekalahan dalam tubuh PDIP, saya lihat seperti itu. Sehingga kemudian bagaimana kita lihat Pak Adiana Pitupulu sebagai sosok juru bicara PDIP di dalam stasiun TV manapun itu sudah tidak sangar lagi, sudah tidak sudah slow lah dia. Ya mungkin kalkulasinya telah mengatakan bahwa mereka telah kalah di bagian itu. Coba kita lanjut di sini. Mantan pemimpin redaksi Jawa Pos ini mengungkapkan masing-masing kabupaten bisa 500 poskora, maka totalnya 2000 poskora ada di Madura Raya. Itu dia mengatakan ribuan poskora ini penting mengepung Madura Raya sekaligus untuk menghadapi posko istana. Poskora ini menjadi pusat informasi Anies Baswedan dan pusat rekrutmen saksi untuk masing-masing TPS nantinya. Dimam mengungkapkan sebanyak 2000 poskora di Madura Raya ini sangat bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024. Kordajarnas Madura Raya, Jakfar Faruk Abdillah mengatakan acara ini membuktikan solidaritas rakyat dan ulama Madura pendukung Anies Baswedan. Dia mengajak kubu lain berkompetisi di Pilpres dengan jujur dan menjauhkan dari manuver dan tipu-tipu. Rakyat, kiai, ulama, dan Habib paham tentang manuver itu. Pada acara halal bil halal itu digelar, Jarnas Madura bekerja sama dengan partai pengusung. Ketua PKS, perwakilan Nasdem dan Demokrat hadir dalam acara ini. Bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan menyapa peserta acara melalui Zoom. Sejumlah ulama dan emak-emak berkesempatan dialog dengan mantan gubernur DKI Jakarta itu. Jadi saya pikir ini yang kemudian kita lihat bagaimana kemudian dari PKS, Nasdem, dan Demokrat ini saling bekerja sama untuk sama-sama menguatkan posisi mereka. Ya, saya pikir selain untuk mensosialisasikan Pak Anies, mereka juga punya tujuan lain, yakni menggait suara untuk partai-partai mereka. Tetapi lebih daripada itu, saya lihat bagaimana kemudian para rakyat, para kiai, para ulama, dan habaib itu paham betul siapa yang bakal mereka usung nantinya, paham betul siapa yang bakal diusungnya nanti. Dan dengan ini maka saya bisa mengambil kesimpulan musyawarah para kiai nanti itu, atau konsolidasi para kiai dan ulama-ulama nanti mungkin bakal mendorong Pak Anies sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Kemarin kan mereka pilih Pak Prabowo, saya pikir untuk di masa ini atau untuk menjelang Pilpres 2024 ini mereka akan mengusung Pak Anies sebagai kandidat kuat atau kandidat yang mampu mempresentasikan jiwa-jiwa kiai, jiwa-jiwa ulama dalam membangun Republik Indonesia yang tercinta ini. Saya pikir itu sudah jalannya sudah mengarah ke sana, teman-teman. Ya, bagaimana kiai dan ulama habaib di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di Jawa Barat juga, mereka saya pikir ada hubungan satu sama lain, saling berkomunikasi untuk memilih calon presiden. Dan dalam pilihan itu arahnya kemudian sekarang jalurnya itu sudah mengarah ke Anies Baswedan sekarang ini. Ini yang kemudian
bisa dibanggakan oleh para pendukung Pak Anies. Dan saya pikir itu sudah menjadi nyata, kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal ini, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.